Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Oke. Ini nggak akan selesai. Ya, selesainya kalau orang-orang ini ditangkap. Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini ilmiah. Pertanyaannya gini sebenarnya, kalau asli mau apa, kalau palsu mau diapain juga? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau hasil kalian, ya, ini saya ingatkan kepada laboratorium forensik Bareskrim, kalau kalian merasa bahwa hasil kalian itu reliable dan otentik, maka harus siap kita sama-sama bersepakat untuk menentukan laboratorium yang independen di luar negeri, kami yang biayai urunan. Kalau hasil kalian reliable, handal, tanpa intervensi, maka harus siap. Itulah namanya scientific. Ini kan institusi resmi, lembaga negara gitu loh. Kalau kita tidak percaya kepada aparat hukum sendiri, ya jangan tinggal di Indonesia menurut saya. Emang mereka siapa? Mereka sampai bersikap seperti itu, mengkhianati bangsa dan negara ini. Sampai nggak percaya dengan institusi Polri, kemudian minta Singapura yang meriksa. Ya jadi aja warga negara Singapura mereka. Emang mereka siapa? Uji saintifik itu harus bisa direkonstruksi orang lain, diuji oleh orang lain, dan hasilnya harus konvergen, konklusif. Harus siap, gitu loh. Karena apa? Kebenaran ilmiah itu tidak absolut, tidak hanya milik Anda. Harus siap diuji oleh pihak lain kalau ingin mendapatkan public trust. Itu poinnya. Biar bagaimanapun ini adalah lembaga negara gitu. Tapi ini kan kenyataan yang sudah dibuktikan secara saintifik ya. Scientific itu harus repeatable, harus bisa diulangi, harus bisa di-challenge. Scientific tidak hidup di ruang gelap. Scientific tidak bisa diklaim secara sepihak. Bahwa apapun hasil Bareskrim yang diumumkan oleh Dirtipidum kemarin, itu harus siap untuk di-challenge. Itulah tempatnya di pengadilan. Institusi sebesar UGM gitu ya, yang punya kredibilitas itu sudah menyampaikan dan sudah bersaksi bahwa itu asli. Masih ngotot juga. Kemudian dibawa ke Puslapor, masih ngotot juga. Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Ini nggak akan selesai. Ya, selesainya kalau orang-orang ini ditangkap. Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini ilmiah. Pertanyaannya gini sebenarnya, kalau asli mau apa, kalau palsu mau diapain juga? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau itu benar lembaga itu menjalankan tugasnya dengan benar. Kenapa kasus Sambo terjadi? Bahwa terjadi katanya tembak-menembak. Padahal tidak. Kalau mereka melakukan tugasnya, kenapa itu terjadi? Yang saya bilang itu. Kita lihat track record-nya. Kasus Vina Cirebon. Ekstraksi SMS 22-14-10. Tidak mereka pakai itu dalam mereka adegan. Yang diduga terjadi penirkisiin dan pembinihin. 21-30 sampai 22-30. 21-15 sampai 22-30. Bayangkan kalau masih ada ekstraksi SMS 22-14-10 dalam periode waktu yang dituduhkan itu. Kalau itu dipakai dalam mereka adegan oleh polisi, apa yang terjadi? Bubar skenario itu, Bang. Itu produk polisi. Dua, Jessica menggunakan e-Redshop, software gratisan yang Windows Operating System. Dan berbohong mengatakan itu software yang memang tersedia di DVR, FD161S, DVR Telview. Padahal itu Linux Operating System. Beda alam. Di sini laut, di sini udara. Nggak mungkin itu. Dan tetap berbohong. Itu produk Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri itu. KM50. Mau saya ceritakan? Apa lagi kan? Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini yang membahas seputar perpolitikan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, kita sudah menonton penyampaian Rismond, oleh sebab itu saya akan membacakan pendapat teman-teman kita yang menanggapi cuplikan video yang barusan saja kita tonton. Ya, saya awali dengan komentar teman kita dari Titi Nur. Semangat bro Rismond, Allah melindungi para pejuang kebenaran dan keadilan. Jangan hiraukan Bu Irma dan Pak Andi, teruslah berusaha membela seluruh rakyat Indonesia. Irwan dan Irma seharusnya malu, warga sudah cerdas, mampu membaca akal-akalan konyolnya. Mohon maaf Ibu Irna, saya hanya lulusan SMA dan pekerjaan saya hanya ojol. Kalau asli ya adili Bang Rismond, CS, kalau palsu ya adili Jokowi. Yang bikin gaduh ya Mulyono, coba tunjukkan ijazahnya. Bereskan gak bulet kayak gini jadi percaya kalau Mulyono gak punya. Ibu ini sombong banget, tangkap-tangkap yang mau ngungkap kebenaran, kok tangkap di mana intelektualmu. Jalan terus Bang Rismond, jangan didengarkan orang-orang, akan merugikan negara. Kok kenapa sih Irma kayaknya nyenyel masalah ijazah Jokowi? Ya ikuti aja, harusnya Anggita netral. Ayo Bu Irma keluar-keluar terus sampai berbusa mulut ibu. Pasar Pramuka yang menjadi saksi Bu Irma.
Oh, ini ketahuan ijazah Jokowi palsu. Total Jokowi gak ada malunya, ngotot gak karuan. Pertanyaannya, kita masyarakat sudah tidak percaya dengan institusi kepolisian. Saya petani Irma pejabat kok ijazah palsu, saru, malu. Kalau asli, top cempol. Yang menentukan asli dan palsu itu UGM yang menciptakan ijazah, bukan dari saintifik. Tapi masalah pengesahannya dari UGM bukan dari saintifik, tapi dari pihak pengesahan UGM legalisasi UGM. Duh, Bu Irma ini banyak bicaranya, nyalahin Pak Rismon. Waduh, para projo nih enak bicaranya saja. Oke, kita lanjut lagi dengan komentar teman kita dari Eusup. Waduh, Irma kok dukung ijazah palsu, sampai nanya asli, apa kalau palsu, mau apa? Aneh banget ini, bukan hanya ijazah, tapi curan pemerintah sekelas presiden. Kalau emang palsu, berarti selama ini rakyat Indonesia dipimpin oleh seorang pembohong, liar ngabandungan, pejabat yang tidak membela rakyat mah. Ini bila benar ijazahnya terbukti palsu, Termul, Naka, Irma, Giblin, filter harus yang paling pertama tangkap. Kasus Cyanida, Sambo, TK-TK bangunan sudah ditahan cukup lama, ternyata salah tangkap, dan lain-lain, hingga masyarakat tidak percaya lagi pada kepolisian, sedang hukum bisa dimanfaatkan untuk cari keuntungan pribadi. Tunjukkan aja ijazah Jokowi, palsu atau asli. Kalau asli, Rismon siap di penjara. Sudahlah Irma, ribet mulutmu. Kalau palsu, rakyat akan mengecam bawah kita ternyata punya mantan presiden sebagai penipu dan tukang sulap data atau dokumen. Khusus Jokowi, andai kata nantinya dikatakan palsu. Yang kedua, diduga sepertinya ada sindikat khusus untuk melayani data. Contoh seperti ijazah, pertanyaannya, dari mana mendapatkan ijazah tanpa lulus sekolah maupun kuliah. Kalau palsu kok Irma tidak paham sih? Yang jelas Jokowi membohongi seluruh penghuni Indonesia, bahkan dunia jika ternyata palsu. Jika asli dan sah semua ijazahnya Jokowi, alhamdulillah, berarti sebatas kebijakan Jokowi yang bohong. Buktikan dulu ijazahnya asli atau palsu, baru kalau sudah ada kejelasan asli atau palsu, baru kedua pihak yang bersalah harus dihukum sesuai undang-undang. Bukannya yang didahulukan pencemaran nama baik. Ibu, tunjukkan ijazah yang asli, kalau betul asli baru dilaporkan yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Bagaimana orang waras bisa percaya dengan keterangan lembaga negara? Keterangannya saja berbeda-beda. Bareskrim bilang Jokowi KKN tahun 83, sedangkan dari mulut Jokowi sendiri tahun 85. Kalau ijazah Pak Jokowi terbukti asli, ya Jokowi aman dari Dr. Rismon CS akan terjerat hukum. Sebaliknya, kalau terbukti ijazah Jokowi palsu, ya Jokowi akan terjerat hukum dan harus siap menerima konsekuensinya. Dan lagi udah gak ada untung ijazah palsu atau asli. Pak Jokowi sudah gak melamar lagi jadi presiden dan sudah selesai masa tugasnya. Mungkin netizen Indonesia atau rakyat Indonesia merasa kecewa kalau itu benar-benar palsu ya. Kita lanjut lagi. Semua ternak Mulyono kalau debat modalnya ngenyel dan ngotot untuk cari duit. Emang polisi masih dipercaya masyarakat?
Rakyat udah tahu kebohongannya dari anaknya aja yang jual martabak ganti jadi ketum PSI. Yang satu jadi wapres, katanya nggak ada yang di politik nyata. Rakyat tahu semua kalau orang itu yang dipegang omongannya, kalau kerbau yang dipegang talinya. Irma, kamu jangan menutupi kebohongan Jokowi. Anda dapat apa, duit berapa, Irma? Kamu jangan membohongi rakyat. Pembela Jokowi ngusir WNI, banyak rakyat yang gak percaya Bareskrim, yang harus diusir para pembohong, pengkhianat. Mbak harus paham Bapak Jokowi itu presiden, jadi kalau ijazahnya palsu seluruh. Segala urusan kenegaraan dan hutang piutang harus tanggung jawab, jangan dibebankan ke negara dan rakyat. Ya, saya akan membacakan komentar terakhir dari teman kita Abu Raffi Adam. Yang kardus itu anda yang dijolim, pembela orang dijolim. Berarti mereka lebih jolim. Semoga orang-orang jolim ini dilaknat Allah sebab membuat kehancuran negeri ini. Rakyat telah banyak belajar dengan pengalaman masa lalu, susah untuk dipercaya dan persekongkolan haram di negeri ini. Cakep dan keren, alumni UGM Rismon Hasiholan, Sianipar S3 Forensik yang cuci Japan Horas Balige, Akademik Sumatera Utara, Batak asli. Ya, itulah komentar yang bisa saya sampaikan di video ini. Jika ada kata-kata yang sayang, salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam inspirasi.